Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelas TI 19A dan TI 19B ya, hari ini adalah pertemuan ke-12 kita dalam mata kuliah IT Risk Management atau Manajemen Risiko Teknologi Informasi, di mana pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang ITRM standar atau standar untuk IT Risk Management. Sebagaimana minggu lalu kita sudah membahas tentang beberapa standar yang bisa digunakan ketika kita melakukan manajemen risiko untuk organisasi ya. Lebih spesifik manajemen risiko teknologi informasi untuk organisasi. Oke, saya akan coba untuk membagikan materi untuk teman-teman. Ya, oh ya, sebagai pengingat ya, jadi nanti setelah teman-teman menyimak mata kuliah ini, nanti teman-teman silahkan bergabung pada forum yang saya share di Google Classroom ya. Nanti silahkan teman-teman menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada pada forum melalui materi yang saya jelaskan pada hari ini. Oke, langsung saja dilanjutkan ya teman-teman. Hari ini sebenarnya pertemuan, kalau menurut hitungan saya pertemuan ke-12 ya, karena saya menghitung pertemuan untuk apa itu namanya? Untuk UTS itu sebagai pertemuan juga. Jadi pertemuan UTS itu adalah pertemuan ke-8. Terus kemarin kita sudah melalui pertemuan 9, 10, berarti sekarang 12. Walaupun umumnya kalau misalnya pertemuan UTS tidak dihitung, berarti sekarang kita ada di pertemuan sekitar pertemuan 10 atau 11 ya. Artinya memang kurang 2 pertemuan lagi untuk mata kuliah IT Risk Management. Nah, di pertemuan 12 ini kita akan membahas tentang NIST-SP standar ya. Jadi minggu lalu mungkin teman-teman masih ingat kalau kita sudah belajar beberapa standar yang bisa diacu untuk manajemen risiko teknologi informasi ya. Di antaranya adalah ISO IEC 13335. Lalu kemarin kita juga mempelajari tentang ISO atau IEC 17799 ya. Lalu yang agak banyak kemarin kita belajar tentang ISO IEC 27000 series, yang mana seriesnya itu ada sekitar ada berapa ya, sampai 13 series kalau nggak salah ya. Dan yang terakhir kita membahas tentang ISO 31000. Nah, dalam pertemuan hari ini yang perlu teman-teman ketahui adalah bahwa bukan cuma standar ISO saja yang bisa teman-teman acu untuk melakukan manajemen risiko teknologi informasi, melainkan ada beberapa standar lainnya. Kalau dalam mata kuliah ini, saya hanya akan menyampaikan 2 standar, yaitu ISO dan NIST. Untuk minggu ini kita lanjutkan tentang NIST standar ya teman-teman. Nah, series untuk NIST yang akan kita pelajari hari ini ada 3, walaupun sebenarnya ada lebih dari 10 series ya kalau nggak salah. Nah, ini kita akan mengambil 3, yaitu NIST SP816 dan NIST SP830. Yang terakhir adalah NIST SP839. Jadi memang banyak sekali angka ya teman-teman. Yang perlu teman-teman ketahui, teman-teman sebenarnya nggak perlu menghafalkan seriesnya berdasarkan angka, karena nanti teman-teman bisa tetap melihat dokumen atau materi ya. Dan yang perlu teman-teman ketahui juga, teman-teman bisa belajar dari sumber manapun, tidak harus hanya dari materi ini. Karena kalau teman-teman misalnya searching di Google gitu ya tentang NIST gitu ya, atau tentang ISO, itu pasti muncul banyak sekali. Tinggal teman-teman memilah saja mana yang bisa dipertanggungjawabkan secara akademis ya. Untuk cara memilahnya saya yakin teman-teman sudah tahu ya, sumbernya jelas gitu ya, lalu sumbernya dari bukan forum ya, sumbernya dari macam jurnal gitu ya, atau materi-materi e-book online ya yang bisa dipertanggungjawabkan secara akademis. Oke, kita langsung saja mulai. Kita membahas tentang NIST ya teman-teman. Jadi di sini kita cerita bahwa secara khusus NIST 3 series yang akan kita bahas hari ini, yaitu 816, 830, dan 839, ini adalah standar NIST yang mencakup manajemen risiko ya. Lalu dalam standar tersebut ya, mereka meliputi yang pertama adalah tentang mengelola risiko ya, ancaman, kerentanan, risiko, dan hubungan antara ancaman serta kerentanan dan risiko. Jadi di situ terbahas di 3 standar itu. Lalu selain ancaman-ancaman yang kita bahas tadi, itu ancaman dari sistem itu sendiri ya.
Ancaman kedua adalah ancaman dari pengguna sistem resmi, ya. Jadi tetap ada ancaman dari pengguna sistem resmi ya, teman-teman. Kayak misalnya staf menggunakan TI, tapi data-data dalam teknologi informasi atau sistem informasi itu digunakan untuk hal yang tidak seharusnya. Itu kan sebenarnya dia adalah user, pengguna resminya di melakukan kegiatan yang tidak seharusnya dalam sistem tersebut. Ancaman dari pengguna sistem juga diatur dalam standar NIST ini. Lalu dibahas juga tentang meningkatnya ancaman dan kerentanan dari koneksi ke sistem eksternal dan jaringan. Ya, ancaman hacker dan program perangkat lunak berbahaya serta ancaman virus. Jadi di series NIST yang kita bahas ini memang yang pertama fokus pada manajemen risiko, ya. Yang kedua, selain fokus kepada manajemen risiko, itu juga secara spesial, ya, membahas tentang manajemen risiko penggunaan teknologi informasi dan sistem informasi. Jelas ya, tidak? Karena ada beberapa series NIST juga sama seperti ISO, teman-teman. Kalau ISO itu tidak hanya mengatur tentang manajemen risiko sistem saja ya, tapi mungkin ISO juga mengatur tentang produk gitu ya, atau proses bisnis secara umum. Begitu juga NIST. NIST itu tidak hanya membahas tentang manajemen risiko teknologi informasi saja, tapi banyak standar-standar lain yang dibahas juga oleh NIST. Hanya saja untuk seriesnya yang kita bahas sekarang ini adalah kaitannya dengan manajemen risiko teknologi informasi. Seperti itu ya. Nah, selain yang tadi ya, program perangkat lunak berbahaya di NIST ini juga membahas tentang jenis kontrol keamanan, kontrol manajemen, kontrol akuisisi, pengembangan, instalasi, implementasi, pengendalian dan operasional, serta kesadaran akan keamanan dan kontrol teknis. Ya, itu yang dibahas secara garis besar. Ya, kalau misalnya kita lihat ini dokumen, kita lihat ini beberapa poinnya saja sudah cukup banyak ya, dan beberapa poin ini tercakup dalam dokumen-dokumen NIST 3 NIST yang saya sebutkan tadi. Jadi jangan membayangkan materi NIST ini sedikit, karena kalau teman-teman melihat dokumen aslinya itu mungkin terdiri dari beratus-ratus lembar halaman ya yang membahas tentang apa yang saya sebutkan tadi ke belakang ya. Lalu ini ya, ini masih yang dibahas dalam NIST, memang banyak banget, ada kontrol teknis, terus ada bagaimana berbagai kategori kontrol bekerja sama, misalnya kontrol keamanan untuk perlindungan kerahasiaan, ketersediaan, dan integritas informasi, itu juga diatur di sini ya. Jadi gimana kita melindungi kerahasiaan, caranya gimana sih gitu ya, agar tetap data selalu tersedia dan bisa diakses oleh yang membutuhkan ya. Itu gimana sih caranya? Ini dibahas juga dalam NIST. Di sini juga ada menambahkan kontrol keamanan untuk menghubungkan sistem dan jaringan eksternal, melindungi aset, perencanaan pemulihan darurat bencana ya. Jadi waktu itu juga kita sudah bahas tentang beberapa aspek manajemen risiko, diantaranya adalah untuk mitigasi dan keberlanjutan proses bisnis. Misalnya ada bencana gitu ya. Nah di sini di dokumen NIST ini juga dibahas bagaimana memulihkan proses bisnis kembali pasca bencana. Lalu pentingnya rencana untuk menangani masalah yang tidak terduga, pentingnya menguji rencana, lalu tingkat risiko yang dapat diterima versus perlindungan mutlak dari risiko dan kontrol yang memadai dan sesuai persyaratan perlindungan unik dari sistem dan teknologi informasi. Nah, termasuk juga tingkat keparahan, probabilitas, dan tingkat potensi bahaya. Lalu di sini juga dibahas tentang biaya, ya, biaya dari manajemen risiko, analisa biaya dan manfaat. Jadi ketika kita melakukan manajemen risiko, teman-teman, pasti ada biaya yang dibutuhkan. Nah, itu perancangan analisa biayanya seperti apa, lalu manfaat dari biaya yang sudah kita keluarkan itu seperti apa. Ya, ini juga dibahas dalam standar NIST. Lalu pengurangan risiko versus penghapusan risiko ada juga ya. Jadi kan untuk manage atau mengelola risiko, kita itu punya dua opsi, apakah mengurangi risiko ataukah menghindari risiko sama sekali. Nah, di sini juga dibahas ya dalam dokumen NIST itu mana risiko yang harus dihapus dan mana yang harus dikurangi. Seperti itu ya, ada semacam apa itu namanya ya, semacam checklistnya gitu ya.
bekerja sama dengan disiplin keamanan lainnya ya. Yang jelas yang namanya manajemen risiko tidak hanya teknologi informasi saja ya, tapi juga banyak disiplin keamanan yang lain. Lalu yang terakhir adalah pentingnya audit internal dan eksternal, tinjauan dan evaluasi di keputusan keamanan. Oke, itu terkait beberapa tentang NIST. Jadi memang membahasnya cukup banyak ya, tapi secara garis besar 3 contoh NIST yang saya ambil akan mencakup soal berapa poin? Ya, pokoknya dari poin-poin yang saya jelaskan ya. Lalu kita lebih fokus teman-teman ke cabang NIST yang pertama ya. Yang akan kita bahas pertama adalah NIST SP816 ya. Kalau untuk NIST SP816 ini adalah Information Technology Security Training Requirement atau Performance Based Model. Jadi cakupannya adalah banyak di pengendalian manajemen, akuisisi atau pengembangan atau instalasi atau kontrol implementasi, kontrol operasional dan kontrol teknis serta kontrol manajemen. Jadi di sini memang ada beberapa hal yang harus dikontrol ya, yaitu tentang manajemen, ya, manajemen teknologi informasi atau sistem informasinya, lalu pengembangannya, pemasangan atau instalasinya, atau selama implementasi ada sesuatu yang harus diperhatikan atau enggak, termasuk tentang operasional, teknis dan teknis ya. Jadi di NIST SP816 ini membahas hal-hal tersebut ya, tidak hanya kontrol manajemen saja tapi sampai dengan kontrol teknis. Nah, pertama kita bahas tentang kontrol manajemen dulu ya. Ada beberapa kontrol manajemen yang disorot dalam NIST SP teman-teman ya. Yang pertama adalah terkait kebijakan dan prosedur khusus sistem atau aplikasi. Jadi kebijakan tentang aplikasi, kebijakan khusus ya tentang pengelolaan aplikasi dalam manajemen. Yang kedua adalah prosedur operasional standar, lalu keamanan personel ya, yang terdiri dari investigasi, latar belakang atau izin keamanan, peran dan tanggung jawab, pemisahan tugas serta kontrol akses berbasis peran dari masing-masing personel. Nah, di sini memang diperhatikan ya untuk NIST SP816 itu memperhatikan aspek manajemen. Jadi yang namanya yang namanya implementasi teknologi informasi atau sistem informasi itu tidak hanya memperhatikan di teknis saja teman-teman ya. Kalau orang awam bayangkan kan yang namanya aplikasi itu kita hanya menginstal di komputer lalu menggunakan gitu ya. Itu kan yang orang awam bayangkan. Tapi sudut pandang kita sebagai orang teknologi informasi, orang IT yang namanya mengimplementasikan sistem informasi itu harus memperhatikan banyak aspek, termasuk diantaranya aspek manajemen. Ya. Tata kelola struktur organisasi sudah siap atau belum ya dalam menerapkan teknologi itu. Misalnya saja, ada nggak sih staf yang bertanggung jawab khusus gitu ya untuk menangani teknologi tersebut gitu ya. Lalu penggunanya siapa aja sih yang nanti boleh menggunakan, tidak boleh menggunakan ya. Selain penggunanya siapa aja, hak akses penggunanya. Misalnya pengguna A hak aksesnya berbeda dengan pengguna X gitu ya. Kayak misalnya antara bos dan karyawan, akses datanya pun berbeda ya. Mungkin kalau karyawan hanya bisa mengakses yang terkait dengan pekerjaannya secara langsung, tapi kalau atasan direktur misalnya mungkin bisa mengakses data atau kebutuhan informasi yang tidak bisa diakses oleh staf gitu ya. Jadi kontrol manajemen di sini juga diatur oleh NIST SP sampai ke keamanan personel ya. Jadi sampai latar belakang personelnya diawasi, apakah ini ada potensial untuk penyalahgunaan data dan lain sebagainya. Itu untuk kontrol manajemen yang disorot. Masih ada beberapa kontrol manajemen lanjutan yang masih disorot, ya misalnya aturannya seperti apa, aturan atau perilaku sistem ini berkontribusi pada lingkungan keamanan yang efektif. Jadi di sini juga aturan-aturan penggunaan sistem diatur dan dipandu oleh NIST SP 816 ya, termasuk diantaranya aturan pengguna untuk organisasi dan aturan pengguna untuk sistem mandiri. Maksudnya ini ya, khusus sistem saya ini maksudnya sistem mandiri, mohon maaf. Lalu
Ada beberapa penetapan dan batasan hak istimewa pada sistem, misalnya kekayaan intelektual, akses jarak jauh, penggunaan sistem resmi versus tidak resmi, akuntabilitas individu, dan sampai sanksi atau hukuman untuk pelanggaran. Jadi itu ya aspek-aspek manajemen ya. Aspek-aspek manajemen itu aspek yang sebenarnya tidak teknis secara langsung berpengaruh terhadap mesin, dalam hal ini teknologi informasinya atau sistem informasinya, tapi dalam hal ini adalah lingkungan, environment-nya, lingkungan dari sistem atau teknologi informasi tersebut. Dan ini diatur dalam NIST SP 819 ya. Prosedurnya seperti apa ya, aturannya seperti apa, lalu ada hak dan batasan istimewanya atau enggak, seperti itu. Nah, selain kontrol manajemen dalam NIST SP 819 ini juga ada beberapa highlight yang terkait kontrol akuisisi, pengembangan, instalasi, dan implementasi ya. Kalau ini teknis ya, sudah tidak bicara lagi tentang lingkungan sekitar ya, penggunanya, ya aturannya. Nah, itu maksudnya di kontrol manajemen. Kalau ini maksudnya di kontrol akuisisi atau pengembangan. Nah, di sini yang jadi highlight di sini cukup banyak ya, teman-teman. Yang jadi highlight cukup banyak. Yang pertama adalah di NIST SP 816 ini mereka memandu tahapan dan fungsi siklus hidup sistem. Ya, jadi mulai dari persiapan, pemasangan atau instalasi, operasional, peralatan, maintenance sampai pengembangan, yaitu yang namanya siklus hidup sistem. Mungkin teman-teman sudah mendapatkan di mata kuliah yang lain ya, kayak SPLC gitu-gitu ya. Nah, lalu selain memandu tentang tahapan dan fungsi siklus hidup sistem ya, yaitu SI atau TI yang diterapkan, di sini juga dibahas tentang persyaratan keamanan teknologi informasi dalam siklus hidup sistemnya. Jadi dalam siklus hidup sistem ini diterapkan persyaratan keamanan, teman-teman ya. Persyaratan keamanan dalam hal ini diingat-ingat itu dua ya. Ketika kita bicara tentang manajemen resiko, berarti yang dibahas adalah tentang keamanan data atau informasi yang pertama ya, yang kedua adalah aset teknologi informasi gitu ya. Nah, persyaratan keamanan TI dalam siklus hidup sistem ini mencakup beberapa tahap. Tahap yang pertama adalah inisiasi, tahap kedua adalah pengembangan, tahap ketiga pengujian dan evaluasi, tahap keempat implementasi, operasi hingga penghentian ya. Jadi sekitar ada 6 tahap dalam siklus hidup sistem yang harus diperhatikan keamanannya ya. Jadi selama sistem tersebut, sistem informasi atau teknologi informasi tersebut berjalan ya, inisiasi, persiapan, pemasangan, kita harus melindungi aset teknologi informasi yang terbawa dan data atau informasi yang ada di dalamnya atau yang mau dimasukkan ke dalamnya. Seperti itu ya. Jadi ini kontrol atau akuisisi, kontrol instalasi ya, pengembangan dan instalasi. Jadi memperhatikan siklus hidup sistem dan memperhatikan persyaratan keamanan teknologi informasi dalam siklus hidup sistem tersebut. Nah, selain tadi ya kita bicara tentang siklus hidup sistem ini, NIST SP 816 ini juga memberikan panduan ya terhadap rencana keamanan sistem informasi untuk pengelolaan sistem ya. Jadi mulai dari mengidentifikasi misi sistem, tujuan dan asetnya, mendefinisikan kebutuhan perlindungan sistemnya, mengidentifikasi orang yang bertanggung jawab, mengidentifikasi kontrol keamanan sistem di tempat atau yang direncanakan, serta target pencapaian untuk implementasi kontrol yang sudah direncanakan. Jadi didefinisikan nih kebutuhan sistemnya seperti apa, aset yang dibutuhkan itu apa, lalu untuk melindungi sistem itu apa saja yang dibutuhkan ya, lalu orang yang bertanggung jawab itu siapa saja. Nah, ini juga dipandu dalam NIST SP 816 seperti itu ya. Masih tentang kontrol akuisisi atau pengembangan instalasi, teman-teman. Jadi di sini juga diperhatikan hubungan konfigurasi dan program manajemen perubahan atau change management ya, dengan tujuan keamanan teknologi informasi. Jadi ketika kita berganti teknologi gitu ya, atau ketika kita menginstalasi teknologi baru, itu pasti ada perubahan atau change ya. Nah, di sini ya juga diberi panduan nih bagaimana
manajemen perubahannya dalam rangka keamanan TI agar lebih aman kan nanti harus berubah. Nanti pas perubahannya itu cara mengelolanya seperti apa itu dipanggil di sini, gitu ya. Lalu menguji pengendalian keamanan sistem. Lalu di sini juga memberikan panduan tentang bagaimana manajer senior memberikan persetujuan ya sistem teknologi informasi untuk bisa dioperasikan seperti itu ya. Nah, di sini dalam IST SP 816 teman-teman peran dari masing-masing staff itu juga didefinisikan ya, dipandu di sini. Jadi mungkin kalau untuk organisasi baru ya, ini cukup cocok karena biasanya kalau organisasi baru itu kan belum matang ya untuk pembagian job gitu ya, pembagian tugas dan tanggung jawab gitu ya. Nah di sini diidentifikasi juga tanggung jawab berdasarkan kepakaran ya, berdasarkan NIST SP 816 ya, staff ya di dalam organisasi itu punya peranan yang berbeda-beda ya, dibedakan dari level kepakaran mereka. Di sini dijelaskan level kepakaran itu ada 3. Yang pertama adalah staf junior, staf menengah, dan staf lanjutan ya. Nah kalau misalnya di sini Anda posisinya sebagai staf junior nih ya, kalau dalam standar NIST SP 816 untuk staf junior kaitannya dengan teknologi manajemen risiko teknologi informasi, diharapkan staf junior bisa memahami kategori risiko dan berpartisipasi dalam desain serta pengembangan prosedur operasional keamanan teknologi informasi. Jadi yang pertama memahami kategori risiko dulu, mana risiko yang mana yang termasuk risiko, mana yang bukan, gitu ya. Lalu ini adalah risiko yang berbahaya atau bukan, misalnya seperti itu. Lalu menerapkan elemen program keamanan TI khusus organisasi dan mengimplementasikan program yang mengidentifikasi area kelemahan, ya. Berpartisipasi dalam peninjauan program keamanan TI, mengevaluasi sejauh mana program dikelola secara efektif, dan mengidentifikasi spesifikasi keamanan teknologi informasi secara umum. Jadi diharapkan staf junior itu minimal tahu ya mana yang risiko, mana yang bukan, ya termasuk risiko berat atau bukan, gitu ya. Lalu menerapkan program keamanan teknologi informasi. Jadi kan misalnya ada standar perlindungan khusus teknologi informasi atau sistem informasi di organisasi nih. Nah, ini staf junior bisa menerapkannya, gitu ya. Lalu mengevaluasi sejauh mana sih program bisa dikelola secara efektif, dan yang terakhir mengidentifikasi spesifikasi keamanan TI umum dan khusus dari sistem yang berkaitan dengan akuisisi sistem yang sedang direncanakan. Jadi spesifikasi keamanan TI bahasa sederhananya ya teman-teman, spesifikasi keamanan TI untuk organisasi atau perusahaan yang sedang dikelolanya. Ya, itu staf junior harapannya bisa berlaku sampai bisa melakukan hal-hal tersebut. Lalu berikutnya ada staf menengah atau intermediate. Nah, kalau staf menengah ini diharapkan bisa untuk menetapkan tingkat risiko, menganalisa pola ketidakpatuhan, dan mengembangkan temuan serta rekomendasi dari kepatuhan. Ya, jadi memang ada nih ya proses manajemen risiko yang berlangsung dalam sebuah perusahaan. Ya, di situ kan kita mengecek kepatuhannya. Ya, kepatuhan pengelolaan manajemen risiko sudah cukup cocok atau berjalan baik atau belum, istilahnya seperti itu ya. Nah, kalau stafnya udah intermediate atau menengah, tingkat lanjutan, diharapkan bisa menetapkan mana sih risiko yang bisa diterima, gitu ya, mana sih yang enggak, gitu ya. Nah, penanganannya masing-masing dari risiko tersebut itu apa? Nah, nanti dimasukkan ke dalam prosedur operasional, ya, yang nanti akan disebarkan kepada sumber daya TI di organisasi. Jadi mereka tahu nih resiko mana yang harus dihindari, penanganannya seperti apa, seperti itu misalnya ya. Nah, lalu berikutnya adalah menganalisa pola ketidakpatuhan. Jadi kira-kira mana nih yang tidak berjalan dengan baik ya. Lalu bisa mengambil tindakan administratif atau tindakan lain ya yang berkaitan langsung dengan sistem informasi tersebut, misalnya harus diperbaiki dan lain sebagainya untuk meminimalkan risiko keamanan. Jadi biar asetnya aman, biar datanya juga tetap aman. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga mengembangkan temuan. Tadi kan sudah ngecek ya kepatuhan dan ketidakpatuhannya, gitu ya. Mana yang berjalan baik, mana yang tidak berjalan dengan baik. Nah, kalau misalnya sudah tahu, itu nanti kita kan bisa merekomendasikan
metode yang terbaru, gitu ya, istilahnya seperti itu. Itu untuk yang diharapkan dari staf menengah atau intermediate dalam NIST SP 816. Lalu berikutnya staf lanjutan atau advance, ya. Ini istilahnya lebih ahli, ya. Kalau advance ini diharapkan bisa merancang, mengembangkan, dan mengarahkan aktivitas yang diperlukan untuk mengatur struktur organisasi. Jadi mereka sudah diarahkan untuk bisa mengatur, ya, struktur organisasi, bahkan mungkin diperombakan struktur organisasi untuk mendukung kegiatan manajemen risikonya. Lalu mengarahkan penerapan struktur dan proses operasional yang sesuai, mengarahkan tinjauan manajemen program keamanan TI organisasi, dan memastikan bagian terkait keamanan dari dokumen sistem ini memenuhi semua kebutuhan keamanan yang sudah teridentifikasi. Itu untuk staf lanjutan. Jadi untuk staf lanjutan atau advance, selain ini ya, selain bisa mengembangkan temuan, gitu ya, mereka juga diharapkan bisa mengarahkan aktivitas yang diperlukan untuk mengatur struktur organisasi. Ya, jadi ini bisa mengarahkan seperti itu ya. Tingkatannya sudah bukan mengembangkan lagi, ya, tapi setelah mengembangkan, di lanjutan ini bisa mengarahkan. Oke. Berikutnya kita beralih ke NIST SP 830, teman-teman. Nah, kalau NIST SP 830 ini bunyinya Risk Management Guide for Information Technology System. Jadi ini panduan manajemen risiko untuk sistem teknologi informasi. Jadi di sini hampir sama ya, membicarakan tentang istilahnya apa, siklus hidup sistem, ya, siklus hidup sistem. Di sini diberikan gambaran umum tentang manajemen risiko, bagaimana itu cocok dengan siklus hidup pengembangan sistem atau SDLC. Jadi manajemen risikonya secara spesifik itu menyesuaikan siklus hidup pengembangan sistem atau biasa dikenal dengan SDLC, ya. Nah, di NIST 830 ini ya juga menjelaskan metodologi penilaian risiko yang terdiri dari 9 langkah utama dalam melakukan penilaian risiko sistem teknologi informasi. Ya, dokumen ini juga menjelaskan proses mitigasi risiko, termasuk opsi untuk strategi mitigasi risiko dan pendekatan untuk implementasi kontrol, kategori kontrol, analisis biaya manfaat, dan evaluasi serta penilaian risiko yang berkelanjutan. Nah, ini sebenarnya semacam penyempurnaan dari NIST SP 816 tadi ya, pun sama ya, ada 9 langkah utama ya, ada 9 langkah utama yang dijadikan highlight dalam NIST SP 830. Jadi di sini dijelaskan bahwa manajemen risiko bisa memperhatikan dari 9 langkah utama dari SDLC. Yang pertama, karakterisasi sistem, identifikasi ancaman, identifikasi kerentanan, analisis kontrol, penentuan kemungkinan, analisis dampak, penentuan risiko, kontrol dan rekomendasi, dan dokumentasi hasil. Nah, ini untuk langkah 2, 3, 4, dan 6 bisa dilakukan secara paralel setelah langkah 1 selesai. Jadi langkah 1 itu kita mengenali karakter sistem ya. Setelah mengenali karakter sistem, ya kita baru bisa mengidentifikasi ancaman apa saja yang bisa mempengaruhi sistem tersebut ya. Kan karakter sistem itu misalnya bisa sistem tersebut termasuk yang digunakan oleh internal perusahaan, internal dan eksternal perusahaan berdasarkan kebutuhannya ya. Lalu bisa jadi juga sistem tersebut itu menggunakan tools-tools tertentu gitu ya, yang nanti bisa memberikan ancaman tersendiri kepada sistem. Jadi kita harus karakterisasi sistem dulu atau mengenali cara kerja, pola kerja, fungsi ya, fungsi, cara kerja, pola kerja, siapa saja yang bertanggung jawab ya, hal-hal yang seperti disebutkan oleh yang disebutkan dalam NIST SP 816 itu ya. Kontrol manajemen, kontrol implementasi, jadi pola manajemennya seperti apa, pola implementasinya seperti apa dari sistem atau teknologi informasi tersebut. Baru nanti kita bisa mengidentifikasi mana yang ancaman, mana yang rentan, mana yang bisa dikontrol gitu ya.
termasuk nanti kita menentukan resiko dan memberikan rekomendasi. Ya, jadi kalau NIST ini hampir sama dengan yang tadi NIST 816, hanya saja ini lebih fokus terhadap siklus hidup sistem informasi. Ya, jadi memperhatikan dari pemasangan, inisiasi sampai akhir seperti itu ya untuk NIST SP 830. Lalu NIST SP 839. Nah, kalau ini yang ketiga ya teman-teman, ini menjelaskan kerangka manajemen risiko atau risk management framework ya atau RMF. Jadi RMF memberi organisasi proses yang terstruktur namun fleksibel untuk mengelola risiko yang terkait dengan pengoperasian dan penggunaan sistem informasi. Berikutnya, RMF dapat digunakan oleh organisasi untuk menentukan mitigasi risiko yang diperlukan untuk melindungi sistem informasi dan infrastruktur yang mendukung misi organisasi atau proses bisnis. Nah, tadi ya kalau 830 itu dia arahnya itu mengikuti siklus hidup pengembangan sistem atau SPLC. Nah, kalau di sini menyediakan kerangka risk management ya. Jadi lebih terstruktur ya, tapi fleksibel untuk mengelola risiko terkait dengan pengoperasian dan penggunaan sistem informasi. Gitu ya. Jadi ini ada kerangka khususnya yang disediakan oleh NIST SP 839. Nah, proses risk management framework dalam NIST 839 itu secara garis besar diantaranya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Secara garis besar itu dia mengkategorikan sistem informasi dan informasi sehubungan dengan dampak misi dan bisnis, memilih dan mendokumentasikan kontrol keamanan yang diperlukan untuk mitigasi risiko, menerapkan kontrol keamanan dalam sistem informasi organisasi dan infrastruktur pendukungnya, menilai kontrol keamanan untuk menentukan efektivitas, memberi otorisasi informasi sistem, memantau keadaan keamanan sistem informasi dan lingkungan operasional. Jadi sebenarnya yang diawasi itu masing-masing sama tentang keamanan, teknologi dan sistem informasi. Hanya saja dari masing-masing NIST ini pembagiannya yang berbeda-beda. Kalau NIST 816 itu tadi dia itu lebih kepada kontrol manajemen hingga kontrol teknisnya, gitu ya. Lalu kalau yang 830 itu tadi yang kedua ya, itu lebih kepada siklus hidup sistem, ya, memperhatikan siklus hidup sistem. Tadi identifikasinya ada 9. Nah, kalau yang NIST SP 839 ini dia memberikan framework khusus, yang memang frameworknya sudah secara khusus mengatur manajemen risiko terhadap penerapan teknologi informasi dan sistem informasi. Lalu tadi kan dijelaskan juga nih di NIST yang 816 ya, kalau ada beberapa staff dari junior, intermediate sampai advance yang mengoperasikan atau mengelola risiko dari teknologi informasi. Nah, kalau ini di NIST SP 839 ini pemangku kepentingan atau penggunanya itu bisa dibilang bukan staf teman-teman, karena ini melihat framework secara keseluruhan ya. Jadi ini target pengguna dari NIST SP 839 ini adalah bisa dibilang pejabatnya karena dalam RMF ini juga menjelaskan tentang analisa biayanya. Gitu ya, di sini dijelaskan kalau NIST SP 839 itu penggunanya adalah individu dengan tanggung jawab kepemilikan misi atau bisnis atau informasi, itu berarti kepala ya. Lalu individu dengan sistem informasi atau tanggung jawab manajemen keamanan, misalnya kepala petugas informasi. Ini jadi penggunanya dari direktur sampai kepala, bukan staf. Itu untuk NIST SP 839. Selain manajer, direktur, mungkin pihak luar yang bisa menggunakan NIST ini seperti auditor, validator, ya, atau konsultan. Seperti itu. Oke, untuk materi hari ini sepertinya cukup. Yang jelas teman-teman itu harus mengingat
ada 3 standar LIST yang bisa dipakai teman-teman ketika bicara tentang manajemen risiko, yaitu LIST SP839, LIST SP816, dan LIST SP830. Nah, tiga tersebut semuanya mencakup tentang keamanan informasi ya dan manajemen risiko dalam pengelolaan TI dan SI. Hanya saja pola pendekatannya berbeda-beda. Ya, pola pendekatannya berbeda-beda. Kalau LIST SP816 itu detail terhadap kontrol manajemen dan kontrol teknis, gitu ya. Kalau yang 830 itu mengikuti 9 langkah dan memperhatikan siklus hidup sistem informasi atau teknologi informasi yang biasa dikenal dengan SDLC. Nah, yang 839 ini ada rancangan framework tersendiri yang memang digunakan khusus untuk atasan, ya minimal manajer sampai direktur atau kalau pihak eksternal itu oleh auditor atau penilai. Seperti itu ya, itu 3 series NISP yang kita NISTSP, mohon maaf, NISTSP 839 yang kita bahas hari ini. Nah, berikutnya silakan teman-teman mengerjakan tugas dalam forum Google Classroom yang sudah tersedia ya. Jadi teman-teman silakan menyebutkan dan menjelaskan standar NISTSP apa saja yang dibahas dalam pertemuan ini, lalu bandingkan dengan standar yang dipelajari pada minggu lalu. Adakah yang lebih baik menurut Anda? Nanti Anda paparkan. Oke. Untuk materinya saya selesaikan dulu ya. Saya cukupkan materinya untuk hari ini. Terima kasih atas partisipasi teman-teman. Silahkan kerjakan tugas Google Classroom-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.